sampai di titik nadir seperti ini gitu kan, untuk menjual liquid seperti itu. Oke, nanti mungkin kita akan bahas, teman-teman. Mengingat waktu kita juga terus berjalan gitu ya. Mudah-mudahan 1942 ini kita bisa mulai, teman-teman, nanti biar langsung dari Dev memberikan gambaran bagaimana progres Hitli ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah ekosistem dan bagaimana teman-teman tidak besar, apa sih yang akan dilakukan developer ini ya, Mr. Sapero, dengan strategi gitu untuk bagaimana harga kita bisa naik kembali dan normatif gitu ya, dengan beberapa ekosistem dan utility yang di-create ke depan. Mungkin itu yang rencana ingin dibahas malam ini, teman-teman. Mudah-mudahan kita dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun ya, seperti itu harapan saya, seperti itu, dan kita tetap di positive thinking, teman-teman. Itu ya. Oke, mungkin kita bisa mulai, teman-teman, karena undangan Zoom meeting malam ini itu tidak cukup banyak ya, kurang lebih 30 ya. Ini udah mendekati angka 30 dan waktu 19:43 menit. Mungkin kita bisa mulai, teman-teman. Rekan-rekan leader semua ini luar biasa nih, saya cukup salut ya sama semua. Ada semua di sini, ada Pak Sabar, ada Pak Arif, dan ada banyak sekali, ada basecamp Kubumen. Rambutnya agak berubah sedikit ini Pak Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke, gitu mungkin kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat wabarakatuh. Ya, sebelumnya mari kita puji panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini dan keluarga kita masih dalam diberikan kondisi keberkahan dan keselamatan baik dunia dan akhirat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah hadir, menyempatkan waktu ya untuk mendengarkan mungkin unek-unek kenapa dan bagaimana. Nah, itu nanti mungkin jawabannya kita langsung oleh Mr. Sapero akan memberikan pandangan ya, pandangan yang terkait ke bagaimana Hitli target kita to the moon dalam waktu 3 tahun untuk pencapaian di titik harga yaitu $1. Tentunya itu kan tidak mudah dan tidak gampang ya, semua by proses ya, teman-teman. Mungkin saya prolog dulu sedikit. Kenapa? Karena kita bisa melihat 10 peak ya terbesar di dunia ya. Semua kripto pasti mengalami hal yang bearish dan bullish ya. Jangan ketika terjadi bearish kita mencemooh. Terjadi ini kita mengatakan mempunyai alternatif pikiran, tapi itu memang kondisional ya. Artinya kita tidak bisa menahan pemikiran orang ya. Tapi coba kita akan sampaikan nanti oleh Dev langsung proses yang namanya kita nih Hitli ini masih embrio, teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua, kita masih embrio. Satu, bahwa Hitli masih komitmen dan masih tetap survive gitu. Artinya tidak hilang tanpa karena, justru kita baru meluncurkan yang namanya game kita ya, walaupun masih sederhana karena masih tahap percobaan, masih tahap trial. Jadi gitu, teman-teman. Mungkin saya tidak panjang lebar dan saya sangat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang menyempatkan waktu dan tempatnya malam ini. Mudah-mudahan pencerahan hari ini yang akan langsung dibawakan oleh Mr. Sapero sebagai developer ya, mungkin nanti bisa ada sesi tanya jawab. Demikian mungkin dari saya sebagai silakan waktu dan tempat untuk Mr. Sapero kami persilakan. Silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pertama-tama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita semua sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara Zoom ini ya di mana ini akan memberikan sebuah sensasional atau revolution bahwa memang Hitli ini memang kita sedang banyaknya lagi base ya, dalam artian terjadinya stok, terjadinya penurunan harga. Kenapa? Kan itu pertanyaannya, kenapa harga Hitli ini turun? Dan yang
bisa naik kan ya. Nah, alhamdulillah juga ini kita terus berinovasi ya Bapak Ibu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu kita terus berpikir dan berinovasi bagaimana itu akan segera kembali naik, tentunya dengan dukungan dan Recording in progress. evolution dari dukungan dari the big community. Kenapa? Semua pemegang HITI di sini adalah stakeholder, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa istilahnya stakeholdernya itu bagaimana? Bapak belinya dari beli jual kan semuanya tanpa ada campur tangan dari developer. Jadi Bapak Ibu bisa sirkulasikan HITI kemana aja. Nah, dari situlah ya nanti kita akan step by step memberikan sebuah instrumen bagaimana sih mendapatkan HITI, bagaimana sih HITI itu ke depan akan bisa segera naik kan gitu. Nah, disinilah polanya yang diterapkan kami, ibaratnya satu itu adalah HITI ini akan menuju ke sebuah utilitas. Jadi kita nggak akan melihat harga tapi melihat bagaimana potensi aset dan pengembangan aset. Nah, pengembangannya aset dari mana? Pengembangannya aset tentunya adalah penarik daripada HITI itu sendiri, penarik dari potensialnya dari suatu meme token itu sendiri. Satu, itu pengembangan satu yang kita akan kembangkan yang dulu pernah disebut barang wallet kita nanti akan mengembangkan next project setelah HITI launch akan ada suatu yang inovasi yang tidak ada di yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu nanti adalah pengembangan di Monster Wallet adalah Butterplace. Di mana Butterplace kita hanya butuh 1000 toko untuk memakai Butterplace. Dan itu satu inovasi terbaru dan belum pernah ada. Jadi satu itu. Nah, yang paling utama sekarang kita akan melihat sekarang dulu bahwa HITI ini kita membutuhkan sebuah stakeholder permanen. Jadi stakeholder permanen siapa? Para pemegang HITI atau para miner HITI yang benar-benar konsisten untuk melakukan pengembangan, bukan dalam artian kita terus konsisten walaupun setiap hari berjalan, walaupun setiap hari mensirkulasikan 5.000 dengan komitmen harga HITI adalah 150.000 ataupun 30 rupiah untuk dijual. Tapi dengan syarat katakanlah orang yang melakukan investasi di HITI atau melakukan pembelian HITI 5.000 itu berarti kan banyak yang hold itu. Satu itu. Jadi perbanyaklah aset untuk mengendap di 5.000 HITI, 5.000 HITI. Tentunya itu akan sangat mendukung sekali untuk bagaimana HITI memiliki potensi aset yang tinggi. Intinya bagaimana? Cuman di sini ada nanti stepnya untuk education HITI setiap minggu ini akan diadakan setiap minggu itu 2 kali untuk acara Zoom. Ya di situ. Nah, yang udah mau rilis ini adalah HITI SIP atau HITI kambing. Nah, ini Bapak Ibu kan bisa melihat sendiri bahwa gambar itu bisa berjalan. Itu satu terobosan bahwa istilahnya sesuai. Tapi nanti pengembangan di game yang kambing ini nanti adalah kebanyakan 3G. Jadi ini adalah masih tes ya, back test belum selesai semua. Karena itu cuma di-upload di back test, bukan belum. Jadi belum ada piagam-piagamnya atau statistiknya lagi di-on-kan semua. Jadi nanti ada statistiknya kambing, terus nanti berapa kambing itu pernah ikut lomba, terus berapa kali menang, tapi kalah nggak disebutkan. Jadi nanti ada win, mungkin nanti loss nggak ada, terus nanti berapa kali pertandingan, gitu. Ketika berapa kali dia bertandingan itu. Nah, jadi di situ nanti ada klasifikasinya. Dan juga yang tadi di grup kambing domba itu memberikan usul untuk adanya NOS, nanti juga akan ada NOS juga di situ, sedang digarap Bapak Ibu. Jadi istilahnya nanti 1 sampai 3 hari ke depan, insya Allah game ini akan segera
rilis istilahnya. Ini tinggal penyempurnaan sedikit lagi berapa hari. Jadi kita lagi kebut memang untuk masalah utilitas. Terus di sini untuk melakukan pengembangan sebenarnya di sini adalah perbanyaklah di situ untuk orang melakukan trading. Jadi harus ada tim trading di situ. Kesempatannya tim trading apa? Harga dasar yang sangat dasar sekali kan gitu. Jadi istilahnya harganya ini umum kesempatan harga dasar. Nah dari situ adalah memberikan kesempatan kepada katakanlah kita memberikan prospek kepada orang lain untuk membeli di harga dasar, nggak ada masalah. Harga dasar di situ siapkan USDT-nya, terus siapkan ininya, nanti akan secara otomatis pembeli atau para pedagang akan masuk. Dia beli di harga bawah, nanti jual di harga tinggi. Tapi jangan diambil semuanya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu udah beli dapat, terus Bapak jual lagi, nanti jualnya di luar kan gitu. Jadi istilahnya buyingnya di dalam, jualnya di luar dengan statementnya harga itu masih 0,002. Terus yang kedua perbanyaklah sekarang adalah di staking eksternal. Kenapa di staking eksternal? Karena staking eksternal ini sangat menguntungkan sekali bagi donen ya, bagi semuanya. Bahwa staking eksternal ini punya satu keuntungan yang sangat luar biasa. Di mana satu keuntungannya apa? Keuntungannya harga masih murah, dan di situ untuk potensi naik itu sangat luar biasa ketika ada yang melakukan buyer kan ibaratnya kan itu adalah masih menggunakan sistem swap. Jadi ketika kita melakukan penawaran di staking eksternal, di situ ada bonus afiliasi yang sampai dengan 7 level kedalaman, dan juga ada bonus matching juga sampai dengan 3 level di situ. Bapak Ibu bisa lihat nanti mulailah Hitli ini adalah penggabungan antara Web2 sama Web3. Jadi penggabungan yang sistematis menjadi satu status chain. Jadi ada antara dua teknologi dijadikan satu, menjadikan status di mana sirkulasi itu menjadi sirkulasi status chain, bukan tokenomik ya. Jadi makanya di dalam Hitli.lab itu ada namanya status chain. Jadi status chain itu apa? Status chain adalah sirkulasi di mana itu adalah updating daripada sebuah koin atau sebuah token. Di situ terupdate semua Bapak Ibu. Jadi itu yang di burning berapa, marketplace berapa, di situ ada semua. Bapak Ibu bisa melihat di Hitli.lab. Jadi di situ fungsionalnya daripada status chain itu sendiri. Nah, terus apakah Hitli ini bisa segera naik? Sangat bisa Bapak Ibu. Adalah kompakan kita untuk melakukan share, buy, share. Jadi yang nge-buy bukan Anda, tapi Anda sharekan kepada orang lain untuk beli. Anda sharekan kepada orang lain untuk beli. Hanya itu, terus. Dan nanti adalah pengembangan daripada game itu sendiri. Jadi nanti akan diadakan lomba-lomba yang dimana orang itu akan tertarik dengan lomba yang ada, sehingga orang bisa melakukan pembelian kambing nantilah. Dari kambing hasil ball itu ke depan nanti ball itu nanti akan digunakan untuk membeli sapi Bapak Ibu. Jadi sayangilah ball, jangan dijual. Ball itu nanti digunakan untuk membeli sapi di bulan kita akan plankan 2025 peternakan sapi ini akan kita launchkan. Jadi fungsinya ball nanti adalah digunakan untuk membeli sapi. Jadi nanti akan ada sirkulasi dan rentetan di mana ini akan segera terserap terus. Sehingga itu akan semakin langka, sementara pakan itu setiap hari akan berjalan. Jadi disitulah sirkulasi daripada Hitli itu sendiri. Dan nanti ke depan Happy World itu nanti akan beralih dari gambar orang menjadi gambar mobil, dan di situ juga ada game
uh, happy what spot, ya happy Italy, happy what spot, racing spot. Jadi di situ nanti ada balap mobil. Jadi di situ nanti untuk penyerapannya di happy what juga ada, terus di racing camping ada, terus nanti ada game satu lagi adalah game untuk kita mainan khusus untuk anak-anak itu nanti ada, yaitu adalah Mario Bros. Jadi semakin kita tularkan nggak ada masalah. Ketika kita informasikan sama orang untuk download ini, download sebanyak-banyaknya. Ketika orang download sebanyak-banyaknya, maka disitulah ada create dari developer itu nanti akan di Play Store-nya itu akan naik dan mendapatkan penghasilan. Nah disitulah nanti akan ada sirkulasi, terus harganya itu akan semakin naik karena orang pasti akan menggunakan Bitly. Jadi yang terutama kita adalah target kita di 6 bulan ke depan adalah target di utilitas. Jadi bagaimana dari developer ini adalah target utilitas. Nah, terus di sini di Web3 itu sudah alhamdulillah udah aktif juga untuk send, bahwa istilahnya untuk orang taruh di NB, untuk orang kirim di NB, kirim koin all seluruh koin ALT koin itu bisa di-create di Web3-nya Hitly itu sendiri. Jadi lah nanti Web3-nya Hitly itu sendiri juga ada discovery namanya. Nanti discovery itu yang nanti akan menyambungkan dari API antar wallet. Jadi misalkan ada koin yang bisa dikonvertkan Ayrton itu sendiri. Jadi ke depan itu Hitly itu seperti decentralized pada umumnya, yang dimana decentralized Hitly ini khusus beraneka ragam game. Jadi dari pengembangan kita di situ adalah pengembangan yang secara logik. Jadi bagaimana Hitly itu pasti akan berkembang, yakin, karena Hitly ini proyek yang memang dikembangkan dari pemegang Hitly ini nanti akan memiliki untung dari mana? Dari stakingnya itu, dari staking terus. Nah, untungnya dari mana? Keuntungannya adalah dari Web3 menuju ke Web2 menuju ke Web3. Jadi intinya ada 3 keuntungan. Bahkan nanti ada beberapa keuntungan yang lain lagi adalah nanti pengembangan di NFT-nya. Jadi aset NFT Anda pasti akan selalu naik. Nah, jadi orang yang melakukan kambing juga harus punya kambing aslinya, kambingnya Hitly asli. Jadi nggak ada. Jadi kambing-kambing Anda misalkan pas lomba, orang yang nggak punya kambing pun bisa disewakan kepada orang yang belum punya kambing. Jadi katakanlah dalam artian session lomba kambing Hitly ini nanti akan menjadi menarik. Jadi di sini itu saya hanya mengutarakan kisi-kisinya dari Hitly, bahwa Hitly ke depan akan menjadi nilai guna atau daya ungkit yang luar biasa. Karena satu, Hitly akan mengeluarkan gameship, yang setelah gameship nanti itu kita akan mengembangkan adalah teknologi voucher wallet untuk menjadi sebuah marketplace. Itu tempat para pedagang untuk melakukan penjualan. Itu adalah target project kita yang setelah Hitly Ship ini sendiri. Jadi marketplace itu yang nanti akan menggunakan Hitly. Targetnya adalah ada 1.000 pedagang yang melakukan sirkulasi hanya 100.000 Hitly aja. Jadi targetnya hanya 1.000. Ketika 1.000 itu melakukan sirkulasi, di dalam 1.000 toko itu melakukan sirkulasi, maka kita dapat 1.000 toko. Hitly itu pasti akan tersebar karena nanti akan terkunci sendiri. Toko itu sebagai goal masnya Hitly, istilahnya sebagai wadahnya Hitly, sebagai daya tampungnya Hitly itu sendiri. Jadi nanti akan kita susun roadmap-nya kita, nanti semuanya akan tertata. Jadi itu saja, dan kita sharing-sharing aja. Jadi silakan yang punya ide atau apa gagasan atau apa, dan nanti akan disampaikan oleh beliau Bang Taufik yang istilahnya mengetahui statement kisi-kisinya yang ke depan, bahwa ke depan Hitly akan segera to the moon. Jadi lihat aja nanti itu ada to the moon, dan jangan Anda jual di harga yang murah, kan gitu. Kenapa?
harga-harga murah Anda jual. Jadi intinya jangan pernah kita menjual itu di harga yang murah. Kekompakan dari stakeholder itulah yang pendukung daripada peningkatan harga. Jadi itu, para stakeholder adalah pemilik Hitli. Anda semua adalah pemilik Hitli. Jadi pemilik Hitli, kita semua ini adalah pemilik Hitli untuk bagaimana Hitli itu menjadi temu dan menjadi revolution meme token di dunia. Jadi kita punya set Hitli. Kenapa? Kita punya Hitli, berarti kita memiliki Hitli kan gitu. Istilahnya kapan aja kita mau jual, di mana aja kita bicara Hitli. Tadi itu. Hanya dari saya cukup sekian seperti itu. Nanti next kita sambung di session Zoom berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bang Taufik yang sangat luar biasa. Bang Taufik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dev. Teman-teman, itu tadi pencerahan dari Mr. Safero ya, dengan cepatnya bicara tanpa titik koma, luar biasa. Berikan aplaus untuk Mr. Safero. Bapak Ibu, mungkin kami juga memberikan sedikit kesempatan untuk 3 orang yang bertanya aja, tetapi yang tujuannya adalah coba bagaimana kritik kita membangun gitu ya. Silahkan ya, saya kasih kesempatan 3 poin aja, 3 orang aja, mengingat waktunya juga ya. Silakan, mungkin ada yang ingin dipertanyakan yang krusial, yang terkait apa mungkin yang disampaikan oleh Mr. Safero tadi, yang ada korelasinya ke sana. Oke, silahkan. Mungkin siapa dulu, sebutkan nama, dari mana? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa, dan dari Pak Juanda mungkin, atau yang lain? Ya, saya dari Cirebon. Siap Pak Juanda, terima kasih. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini berkaitan dengan dinamika Hitli hari ini yang sama-sama kita pahami. Tentunya bagi orang-orang yang memang mengenal dunia kripto, naik turun harga itu biasa ya. Tapi memang banyak sekali mitra-mitra kita ini, tim kita itu yang memang masih buta dengan kripto. Karena pada saat awal kita prospek itu, ya memang kita mengacu kepada roadmap ya. Harga di bulan ini, tahun ini segini gitu kan. Dan hari ini memang mengalami penurunan yang kalau saya katakan mungkin kalau lihat di internal kita sama-sama paham. Nah, maksudnya bagaimana ini kita punya, saya mungkin ngasih masukan gitu kan. Tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Safero gitu kan. Kita jangan jual Hitli dengan harga murah gitu kan. Nah, permasalahannya teman-teman hari ini yang mungkin udah mengeluarkan modal besar di awal, dulu beli dengan harga 30 gitu kan, 25 gitu kan. Mereka hari ini hanya berpikir bagaimana menikmati keuntungan. Tadi keuntungan gitu kan, sehingga dengan keuntungan itu mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, kita harus ada langkah bagaimana ini bergerak. Bagaimana tim-tim hari ini, mitra-mitra yang ada itu ada trust, kepercayaan kepada Hitli gitu kan. Artinya teman-teman ini yang hari ini mungkin lagi agak down, kita jangan tinggal gitulah. Kita rangkul, kita kasih pemahaman gitu kan, kita kasih semangat bahwa memang apa yang kita cita-citakan ke depan, Hitli to the Moon ini tercapai. Nah, ini saya juga kemarin ngasih saran gitu kan, mungkin secara pribadi gitu kan, termasuk harga di eksternal sendiri. Ya bagi orang yang hari ini punya uang, paham kripto, harusnya serok gitu kan, beli sebanyak-banyaknya. Cuma saya pribadi itu pengen beli yang banyak, tapi memang kaitan dengan modal gitu kan, karena modal udah di awal udah dikeluarkan gitu kan. Jadi hari ini pengen nyerok pada saat seperti ini, aduh duitnya udah habis nih gitu kan, sementara lihat harga turun gitu kan. Nah, maksud saya itu kita sepakat developer sampaikan, saya sepakat gitu kan, kita harus tahan itu. Tapi kalau kebutuhan itu memang nggak bisa ditahan ya, akhirnya banyak
orang hari ini mungkin dengan 6 bulan itu jual nih. Maksud saya nih, bagaimana hari ini langkah kita bareng-bareng nih agar trust mitra kita ini kepada Hitli ini percaya gitu loh. Mereka mau beli lagi gitu loh. Mereka mau beli si Hitli ini gitu loh dengan harga murah ini. Itu tuh Pak Togu. Karena Oke, siap. Ya, oke. Terima kasih Pak Juanda. Terima kasih atas pertanyaan dan advice-nya ya. Oke, mungkin Pak Safero bisa langsung dijawabnya. Silakan Pak Safero. Terkait masalah bagaimana memberikan tingkat trust lagi, mungkin terkait masalah harga ya. Insya Allah Pak Safero ada jawabannya konkret. Silakan Pak Safero. Oke Pak, terima kasih bahwa ini istilahnya sebenarnya ya kita berjuang bareng-bareng dalam artian kita bersama-sama Pak. Dalam artian di harga eksternal di sini itu kan menentukan harga dari internal itu sendiri. Jadi targeting di harga eksternal adalah bagaimana kita bisa menciptakan buyer eksternal itu minimal adalah 10.000 US Pak. Ketika kembali lagi ke bayar hanya 10.000 US, ketika kita katakan di borong bareng-bareng ada 20 orang atau 30 orang atau bahkan 100 orang, itu 10.000 US itu kan hanya 100 dolaran untuk buy di eksternal, aneh gitu. Ataupun katakanlah orang ketika kita closing di eksternal itu harus menggunakan USDT. Jadi langsung maka harga eksternal itu akan melejit naik Pak. Dalam artian sebelum nantinya mungkin ibaratnya ya kita doanya semua teman-teman bahwa nanti memang akan ada ada masuk investor besar mungkin istilahnya di situ. Bismillah, jadi istilahnya nanti ke depan harga itu akan stabil dan akan ada nanti masuk di salah satu exchange. Saya nggak akan ini kan, tapi entah 3 bulan ke depan ataupun nanti 2 bulan ke depan. Jadi lihat aja nanti di 3 bulan ke depan harga ini akan segera kembali ke awal lagi. Jadi di situ, jadi sebenarnya strateginya mudah Pak. Kenalkan Hitli untuk bermain domba Pak. Satu itu kenalkan Hitli untuk bermain domba, jual domba, nanti balapan domba di situ. Nah, kenalkan juga Hitli untuk mendapatkan pendapatan yang langsung, yaitu adalah di staking eksternal. Jadi ketika syaratnya untuk staking eksternal berarti kan harus ada 5.000 di internal. Kita punya 5, kita bisa melepas 5.000 di internal itu berarti kita mendapatkan pendapatan juga dari 5.000 kali 30 berarti 150.000. Arahkan ke staking eksternal. Jadi syarat untuk internal sudah tercapai, masukkan ke eksternal. Setelah masukkan ke eksternal, Anda kan dapat bonus. Setelah itu baru Anda arahkan ke utilitas domba. Jadi kita hanya butuh sekitar 10.000 USDT ya. Dalam artian itu perhitungannya adalah ketika 10.000 kita sudah tercapai 55 di situ average-nya apalagi perputaran lebih dari 10.000 dalam 1 bulan sebenarnya kan itu. Istilahnya kita sama-sama bergerak untuk bagaimana mencapai harga tingkat yang fleksibel. Mumpung harga sekarang masih 16. Jadi nanti yang sebelum beli sama orang lain. Jadi bocorannya seperti itu Bapak. Jadi intinya trust akan timbul kembali, ibaratnya nanti utilitas kita akan lengkapi, semuanya akan kita lengkapi semua, dan istilahnya hidup juga nanti di awal tahun nanti kita akan on-kan dan butter place. Jadi awal tahun mungkin ada butter place sama Hitli kasir. Sebenarnya di situ butter place adalah satu konsep Hitli kasir yang nanti akan tersebar ke seluruh toko di seluruh Indonesia, bahkan bisa kita disambung ke luar. Jadi itu Pak Juanda. Jadi intinya kita bergerak, kita berpikir, kita bergerak bersama untuk share kepada orang lain. Dengan Anda investasi 150.000, gambarannya seperti ketika 150.000 dibiarkan selama 3 tahun, berarti ketika terjadi ritme 5.000 kali 100.000 berarti ada terserap 500 juta koin staking. Jadi hanya keluarnya kan
internal semakin menurun karena ketika staking semakin kecil, maka sirkulasi ini itu akan semakin kecil. Jadi nanti beberapa bulan depan, mungkin 1 bulan 2 bulan depan, nanti kita untuk internal kita akan lepas. Jadi setelah statement untuk harga di eksternal sudah tercapai, maka internal kita lepas. Jadi di situ nanti akan mendapatkan satu komparasi yang pas, istilahnya komparasi yang dimana satu komparasi yang pas, namanya pasting itu nanti kita juga akan kirimkan ulang dan kita bersama-sama yang istilahnya kita nanti akan kasih tahu untuk stakeholder pemilik ini untuk bisa bagaimana targeting dari developer dan kita semua target di 3 tahun ke depan harga ini itu tercapai $1, dan tentunya juga dengan dukungan semua community karena kripto semuanya adalah berdasarkan komunitas. Jadi kripto tanpa kita bergerak sama aja kita bukan berbisnis kripto. Jadi kripto itu ya hanya ketika kita mau membeli kripto koin yang lain, kita kan nggak tahu leverage dari harga kapan kita naik, kapan kita turunkan gitu. Jadi itu Pak. Jadi kita bersama-sama bergerak untuk mencapai target daripada harga menuju ke $1. Jadi kita semua bergerak, nanti akan tercipta 100.000 holder, maka Hitli pasti akan naik Pak. Jadi kalau untuk bergerak untuk penariknya, sebenarnya kita di sini dalam 1 bulan ke depan ini, targeting kita di eksternal kita normalkan dulu di harga antara 50 sampai 60 rupiah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dem. Oke, terima kasih Dep. Ini statement akhir yang saya tangkap, statement akhir bahwa insya Allah ada satu strategi developer yang akan melakukan bagaimana menormalisasikan terkait masalah harga. Karena memang kalau kita bicara token dan kripto memang by proses teman-teman. Tetapi ya mungkin dalam hal ini teman-teman juga mempertanyakan ketika harga sekarang dalam 1-2 bulan terakhir ini harga prosesnya cukup jauh, cukup signifikan, ya maka itulah tadi jawaban dari tim kita ya, dari Pak Sapero ya, bahwa kita tunggu 1 bulan ke depan ya, insya Allah ini akan dinormalisasikan, harga dikembalikan khusus di eksternal ya, mencapai kalau pandangan saya mungkin di harga 40 sampai 45, tertinggi di 60 begitu ya, mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan Pak Juanda terjawab ya Pak untuk masalah bagaimana menimbulkan transparansi. Karena yang pertama yang teman-teman lihat adalah bagaimana Hitli liquid, yang kedua harga bisa kembali ke normatif gitu, sehingga mendongkrak dan membuat gairah internal maupun eksternal market sendiri ya, dengan beberapa gamenya sendiri ya, artinya dengan adventure game ini, yang kedua dengan game racing yang baru yang kita sedang trial hari ini gitu. Dan itu juga dengan fungsi maksudnya dari Sapero, kenapa ada point stone itu untuk dikonversi dan di burning ya, perbandingan 1:10 ya. Saya pikir itu mudah-mudahan terjawab ya Pak Juanda ya, intinya itu. Yang kedua, sekarang silakan mungkin ada pertanyaan yang kedua ya. Tapi saya pikir tadi jawaban Pak Sapero udah bisa mencakup semuanya ya. Yang intinya bahwa kita akan pump. Yang kedua juga artinya ada beberapa ekosistem atau utility yang akan diluncurkan gitu ya, bahkan sampai item ya. Oke. Nggak ada informasi lagi Bang Topik yang itu belum disampaikan untuk promo Bang, disampaikan Bang. Oke, siap. Oh ya, sebetulnya promo mungkin kalau kita bicara promo di grup juga udah kita coba paparkan. Tapi hari ini saya make sure lagi teman-teman. Jadi Dev ini mengeluarkan promo aja hanya sekitar 20.000 USDT ya teman-teman ya. Jadi ketika kita beli $1.000 itu langsung akan mendapatkan 1 juta Hitli ya, langsung mendapatkan 1 juta Hitli by staking ya, untuk staking ya. Yang kedua,
diberikan reward 100.000 Hitli voucher wallet untuk stake langsung otomatis staking di internal. Ya, itu untuk yang $1.000. Kalau untuk yang $500 itu akan mendapatkan 500.000 Hitli dan dapat reward 50.000 Hitli voucher wallet yang langsung by staking di internal. Begitu teman-teman. Ya, ini manfaatkan momentum ini hanya sampai di titik $20.000 aja gitu. Itu saya sampaikan ya, mudah-mudahan peluang ini teman-teman bisa ambil di positive thinking karena apa? Nggak ada semua yang instan teman-teman, semua by proses ya. Intinya bahwa developer konsisten, komitmen, bukan untuk rupul dan bukan untuk scammer. Itu yang perlu kita garis bawahi. Saya melihat di situ karena sebagus apapun sistem program, kalau dia punya itu mau nakal selesai. Saya pikir itu. Jadi Pak Sapero sampai hari ini keras berpikir kita tim semua bagaimana melakukan manuver-manuver yang sifatnya tidak merugikan kepada para stakeholder, investor maupun kami sendiri sebagai dari tim developer. Ya, mungkin ada pertanyaan kedua, silakan. Oke, kalau memang tidak ada, saya mau ya. Ya, Pak Taufik, saya Vanda Balikpapan. Saya hanya ingin memberikan masukan Pak untuk adu domba ini Pak. Kan saya sudah coba nih beberapa kali untuk adu domba dan itu kan memerlukan hitstone dan kesehatan domba. Bagaimana kalau usulan aja untuk kesehatan domba ini diganti dengan wall Pak? Karena kalau yang punya banyak domba pasti di saat ada beberapa kesehatan dombanya berkurang akan mengalami kesulitan di saat memanage untuk memberikan makannya Pak. Itu aja Pak dari saya usul itu aja Pak. Makasih Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Mungkin ini bisa langsung saya jawab ya Bu ya. Untuk masalah domba, mungkin tadi Ibu bilang karena dengan adanya penyakit ya, ketika secara presentasi kesehatan atau secara health-nya itu berturun, maka ada kena yang disebut dengan medical, kena biaya berapa Hitli. Nah, masukan dari Ibu, bagaimana kalau dengan wall ya, ini kami pertimbangkan dan kami terima masukan yang sangat positif. Intinya seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau di domba, kalau pandangan saya di domba itu hanya kita jangan telat aja kasih makan, selesai sebetulnya. Tapi ya namanya kita manusia ya, kadang ya namanya kita kehidupan ya, banyak job, ada kerjaan di mana di luar, sedang mengendarai walaupun sudah kita kasih alarm ya, kadang kita namanya manusia tidak luput dari alfa dan lupa. Nah, kelupaan itulah yang membuat secara kesehatan domba itu turun, yang mengakibatkan antara grass dan wool yang kita hasilkan dari harvestnya itu tidak surplus. Nah, makanya jadi memang sebetulnya ketelitian sendiri Bu. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh, saya sendiri punya domba 5 mati semua. Ya kemarin awal-awal itu. Jadi alhamdulillah Bu, lupa saya karena nyetir dari Jakarta, Cirebon, terus sampai Klaten. Begitu sampai Klaten 12 itu nggak ada gitu. Ternyata alhamdulillah keburning Bu. Itu ya oke. Itu Iya Pak. Oh iya Bu, Maksud saya begini Pak. suaranya bagus juga itu Bu. Mungkin nanti akan kita terima dan kita akan kirimkan ke tim IT ya Bu, tim develop. Jadi mungkin dari pengurangan dari nyawa itu ya, pengurangan nyawa diganti dengan wall gitu ya Bu. Iya, wall atau Hitli terserah aja Pak. Karena kalau saya kan ini sekarang punya 42 domba. Nah, tadi pas main saya lihat, saya sudah tentukan nih seperti Pak Taufik. Oh iya, saya di maksimal keuntungan di jam segini. Tetapi karena ada beberapa yang berkurang di saat saya ikutkan pertandingan, saya kewalahan dengan yang kekurangan ini. Saya harus hitung berapa gitu kan, di jam keberapa sehingga maksimal untuk memberikan makannya untuk yang ikut pertandingan ini karena berkurang. Intinya ketika setiap bermain itu nyawa nggak berkurang kan gitu aja. Intinya itu. Iya gitu, bermain nyawa tidak berkurang, tetapi ini dengan wall atau Hitli terserah lah dari pihak manajemen seperti itu Pak. Makasih. Ya Bu, terima kasih. Ya, mungkin
kami cukupkan aja ya Bapak Ibu secara global, nanti bisa japri ke leader masing-masing terkait perkembangan ke depan. Yang kita tangkap pesan moral dari Pak Severo adalah malam ini bahwa Pak Severo concern untuk bagaimana ngepam harga eksternal khususnya dan menitikberatkan manfaatkan promo yang dilakukan sampai hanya $20.000 saja dengan ketentuan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang ketiga, arahkan teman-teman kita untuk staking di Web3 Bapak Ibu, gitu ya. Saya pikir itu dari saya. Saya lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kalimat yang kurang berkenan malam ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dan Pak Severo juga. Intinya bahwa kita membangun silaturahmi dulu ya, dan membangun chemistry kembali. Bagaimana tetap ITLI tetap komitmen untuk tetap harga kita akan up ya. Proses seperti ini, dinamika seperti ini itu hal yang biasa dalam dunia proses crypto to the moon ya. Jadi bukan berarti kita harus drop terus downgrade, kita punya mental kita turun ya, kita harus siap dan kita harus kuat ya. Intinya ITLI survive. Saya pikir demikian Bapak Ibu ya. Harus surprise karena kita pemilik ITLI semua Pak Taufik. Ya artinya gini, ITLI pasti survive ya, survive. Kita masih on the track ya, hanya terkait masalah tadi, proses terkait masalah adanya bearish, adanya bullish. Ketika bullish kita diam, ketika terjadi bearish seperti ini kita mulai teriak. Maksudnya ayolah sama-sama ya secara komitmen ya, secara konsistensi kita bermain berbisnis kripto itu dengan menerima proses ini berjalan gitu ya. Artinya ITLI bukan hilang, ITLI masih survive, bukan surprise ya. Kalau surprise kita memberikan sesuatu kejutan ya, insya Allah kejutan itu kan ada ketika memang semuanya berjalan dengan normal dan harga akan terjadi kenaikan harga itu sendiri. Saya pikir demikian teman-teman ya. Mengingat timing, waktu, dan insya Allah kita saling komunikasi dengan upline dan leader kita masing-masing ya. Dari saya cukup sekian. Bila mana ada kalimat kurang benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada. Terima kasih Pak Rayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Pak. Ya, apa kabar Pak? Ini sedikit ada tambahan informasi ya Pak Arif. Ya, apa kabar Pak? Jadi 0,0088 begitu ada yang pay USDT di eksternal itu harga naik ke 0,009. Nah itu teman-teman silakan dicek masing-masing ya teman-teman leader yang tadi pagi saya share untuk promo-promo terkait itu dan hitungan algoritma yang dari IT itu silakan dicek langsung ke masing-masing akunnya masing-masing. Itu Bang Sabar. Jadi saya bacakan estimasinya ya, mungkin belum sempat baca. Jadi kalau sekarang harga Mas di 15 ya, ketika ada 1.000 dolar naikkan sekitar 17%. Pembeli kedua 1.000 dolar sudah kena di harga 18. Pembeli ketiga naik dari 18 kali 17%, itu harga naik jadi 21 rupiah, 6 ya. Terus kemudian sama 1.000 dolar harga menjadi naik 17% menjadi 25 ya, 25. Jadi intinya seperti ini. Ini sharing ya, di acara udah selesaikan. Jadi sebenarnya kekuatan kita bersama malam ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman saudaraku semua yang masih berkomitmen ya. Bagaimana kita menaikkan harga ini memang harus membutuhkan kekuatan kebersamaan. Itulah semalam ini diadakan, yang maksud dan tujuannya tadi sudah dijabarkan sama Dev sama Pak Taufik, luar biasa ya. Ini sudah tambahan. Jadi ayo kita sama-sama satu visi satu misi, bagaimana ini kekuatannya ada di kita semua. Dan harapan kami ya, walaupun nantinya lagi ada promo dengan 1.000 USDT nanti akan dapat 1 juta dan bonus 100.000 ITLI. Jadi 1.000 USDT nya itu di
eksternal atau di kalau nggak mungkin di 500 atau mungkin 100 dolar, 50 dolar, 20 dolar itu tidak masalah. Jadi ini demi apa? Demi membangun kekuatan harga hidri. Karena apa? Ketika harga hidri ini mengalami kenaikan, insya Allah trust dari teman-teman yang tadinya mungkin sudah down, sudah apa inilah hidri apa, ketika harga step by step mengalami kenaikan sampai 25, 30 apalagi sampai naik daripada di atas 35 rupiah, itu akan energinya akan pulih lagi, karena salah satu memotivasi holder seperti dulu itu dengan kenaikan harga, itu yang utama. Jadi harapan kami, ayo teman-teman semua, kita adalah semua pemilik hidri, ya kan? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi sama-sama yuk kita list teman-teman kita jaringkan, kita sarankan untuk staking di eksternal. Insya Allah dengan kekompakan kita, kebersamaan kita, insya Allah hidri akan kembali ke harga yang seperti dulu lagi, bahkan tidak menutup kemungkinan melebihi dari harga hidri yang pernah tertinggi. Kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari saudara-saudaraku yang malam ini kenapa ini diundang, memang subspesial, linknya pun dikirim secara pribadi. Sebenarnya itu tadi kami mengumpulkan orang-orang yang masih energi positif, kita satukan energi kita, mari saling bahu-membahu bagaimana bisnis kita ini mengalami kenaikan syukur-syukur signifikan dari segi harga. Itu tidak lepas dari bersatunya pertama. Harapan kami selesai Zoom malam ini kita list nama-nama teman kita lagi, kita presentasi, kita sarankan bisa 1000 USDT, 100 atau 100 atau 50 USDT itu tidak masalah, stakingan di external market. Dengan seperti itu kita memiliki sumbangsi, bukan hanya peduli secara lisan tapi peduli secara tindakan, secara action. Jadi ketika kita kompak sama-sama, apalagi target di sini dengan sekitar 10.000 USDT ya, itu harga sudah bisa mencapai sekitar 75 rupiah. Ini sangat yakin ketika harga sudah 30, 40 saja itu sudah mulai hot lagi, semangat itu sudah mulai menyala lagi. Jadi nanti transaksi peer-to-peer juga berjalan, transaksi kambing juga berjalan. Karena apa? Karena pasti orang sudah melihat harganya, apalagi kita sudah sampai harga 15, bisa bangkit lagi sampai 35, 40, bahkan 70 rupiah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadikan senjata kita ketika kita presentasi. Kita cerita by data bahwa hidri mengalami pernah harga tertingginya sampai 112 rupiah, lalu 15 rupiah, naik lagi sampai 40 rupiah atau 70 rupiah. Ini adalah kekuatan kita di lapangan. Harapan kami, mari kita kompak, kita saling bergandeng bahu, kita khususkan sampai betul-betul apa yang kita inginkan ini terrealisasi. Dalam arti di sini target 10.000 USDT ya, itu ketika kita kerjakan bersama-sama itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal hanya omongan kosong belaka, karena ini sudah ada hitung-hitungannya, mungkin saudaraku sudah terima semuanya. Sekian dari saya. Ini hanya sekedar tambahan ya, tapi ini acara malam ini Zoom spesial adalah harapan kami, kita menyatukan energi semangat, energi positif, kita gerak sama-sama, kita ikhtiar sama-sama, kita berdoa sama-sama, kita sukses bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sabar. Monggo kalau kamu istirahat boleh. Makasih Bang Sabar.